Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Siapa? Ya, betul. Saya Firman Faturrahman. Kembali lagi di Learning Journal kelompok 7. Nah, di Learning Journal pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan pertemuan kemarin yang saya sendiri yang mempresentasikan, yaitu yang pertama format penulisan. Nah, format penulisan film adalah standar yang digunakan untuk mensajikan naskah film secara profesional dan mudah dipahami oleh seluruh kru produksi itu sendiri. Nah, dalam proses kerja seorang penulis naskah, setelah membuat sinopsis dan mudah dipahami oleh seluruh kru produksi, dalam proses kerja seseorang penulis naskah setelah membuat sinopsis adalah menentukan alur setiap scan atau yang disebut dengan statement gitu. Nah, jumlah statement menentukan jumlah scan dalam naskah. Statement adalah kerangka skenario penuturan yang sudah tersusun sebagai skenario yang sudah jadi, cuma masih berisi pokok action dan belum berisi dialog itu. Nah, jadi selanjutnya logika bahasa dalam film. Logika bahasa dalam film yaitu penggunaan bahasa yang masuk dalam konsisten dengan alur cerita atau karakter dan dunia yang digambarkan dalam suatu film. Nah, ini melibatkan bagaimana karakter berbicara, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana digunakan untuk penyampaian informasi, emosi dan ide gitu. Nah, yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu rasionalisasi data dalam film. Nah, yang pertama pengumpulan data secara sistematis. Nah, di dalam pengumpulan data secara sistematis ini juga yaitu perlunya ada data tulisan, yaitu menggunakan buku dan juga ada artikel dan sumber-sumber akademis untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang tema yang ditelaah. Nah, yang kedua ini ada data visual. Data visual ini menggunakan foto, film, arsip, dan dokumentasi dan poster untuk mendapatkan gambaran visual yang jelas. Dan gambaran virtual yang jelas tentang subjek penelitian itu tersebut. Nah, yang ketiga ada wawancara. Nah, melakukan wawancara dengan narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi langsung dan detail tentang subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka maupun terstruktur untuk meningkatkan kualitas data. Nah, pasti penting ya kita dalam pembuatan film juga adanya perlu wawancara sebelum melakukan kita wawancara terhadap narasumber sebelum kita melakukan penelitian itu sendiri atau ingin membuat film itu sendiri. Nah, yang kedua yang akan saya bahas ini yang pertama kan pengumpulan data secara sistematis. Nah, yang kedua ini analisis data. Nah, yang pertama itu triangulasi. Nah, triangulasi ini menggunakan triangulasi untuk memverifikasi keberadaan data. Ini melibatkan penggunaan multipen atau sources untuk memastikan bahwa temuan-temuan penelitian konsisten dan valid. Nah, terus juga yang kedua itu penelitian informasi. Nah, penelitian informasi mengevaluasi hasil riset untuk mengetahui informasi yang penting dan kurang penting serta memilih informasi yang harus dipendam dan diperluas kembali. Nah, yang ketiga ada struktur data. Nah, yang pertama itu ada menyusun data. Nah, menyusun data telah dipilih dan dipilah secara terstruktur untuk mempermudah interaksi dan analisis itu sendiri. Nah, proses ini juga melibatkan penggunaan strukturalisme untuk mengungkap struktur yang mendasari fenomena yang diamati. Nah, yang keempat ada studi literatur. Nah, studi literatur memiliki referensi teori dan film yang relevan untuk membandingkan dan memvalidasi temuan-temuan penelitian. Studi literasi membantu dalam memahami sudut pandang kreator dan
memastikan bahwa data dikumpulkan relevan dan tema yang sudah ditelaah itu sendiri. Nah, lanjut yaitu kita akan membahas tentang kontribusi wawancara pembuatan film. Nah, wawancara memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembuatan film, terutama dalam konteks dokumenter dan pengembangan karakter. Nah, berikut adalah beberapa aspek dari peran wawancara dalam pembuatan film. Yang pertama, yaitu ada pengumpulan informasi. Wawancara memungkinkan pembuat film untuk mengumpulkan informasi langsung dari narasumber yang relevan. Nah, narasumber dapat memberikan perspektif yang mendalam gitu, memberikan perspektif yang mendalam dalam fakta-fakta penting yang. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengumpulan informasi. Wawancara memungkinkan pembuat film untuk mengumpulkan informasi langsung dari narasumber itu sendiri yang relevan. Nah, yang kedua itu membangun narasi melalui wawancara. Pastinya pembuat film dalam membangun narasi yang lebih kaya dan kompleks. Lanjut itu yang ketiga, mendalami karakter. Nah, dalam film fiksi, wawancara dengan aktor atau karakter dapat membantu sutradara memahami cara terbaik untuk menghidupkan karakter itu tersebut. Nah, yang keempat itu ada menggali emosi dan autentisitas. Nah, wawancara juga berfungsi untuk menggali informasi dan pengalaman pribadi dari narasumber atau aktor dengan pertanyaan yang tepat. Nah, pembuat film dapat mendorong narasumber untuk berbagi cerita yang lebih intim dan autentik sehingga sehingga meningkatkan kualitas emosional dari film itu tersebut. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada proses kreatif. Nah, sutradara berperan penting dalam mengarahkan wawancara agar narasumber merasa nyaman dan dapat menjawab dengan natural. Nah, ini juga menciptakan suasana yang mendukung eksplorasi ide-ide kreatif yang dapat diintegrasikan ke dalam film itu. Nah, yaitu yang terakhir yang saya akan bahas yaitu mengenai data visual dalam proses pembuatan film. Yang pertama itu ada komponen dasar. Jadi komponen data visual dalam proses pembuatan film yaitu pertama ada komponen visual dasar. Terdapat 7 komponen visual dasar yang harus diperhatikan dalam sinematografi. Yang pertama ada ruang atau space, pengaturan elemen dalam frame untuk menciptakan keadaan dan perspektif. Yang kedua ada garis atau line, penggunaan garis untuk mengarahkan perhatian penonton dan menciptakan struktur visual. Dan yang ketiga ada bentuk atau shape, bentuk-bentuk yang digunakan untuk membangun karakter dan objek. Yang keempat ada nada atau tone, pengaturan kecerahan dan kontras untuk menciptakan suasana hati. Nah, yang kelima ada warna atau color. Warna dapat mempengaruhi emosi penonton dan memberikan makna tambahan dan gambar. Yang keenam ada gerakan atau movement. Pergerakan kamera atau objek dalam frame yang dapat menambah dinamika. Nah, yang terakhir ada irama atau ritme. Pengaturan tempo visual yang membantu menjaga perhatian penonton. Nah, yang kedua ada efek visual. Efek visual merupakan teknik penting dalam produksi film modern pada zaman sekarang ini, terutama untuk genre fiksi, ilmiah, dan fantasi. Teknik seperti CGI atau Computer Generated Imagery, green screen dan motion capture digunakan untuk menciptakan gambar yang tidak mungkin diambil secara fisik. Misalnya CGI digunakan untuk membuat karakter dan lingkungan 3D yang terlihat realistis. Nah, yang ketiga ada komposisi visual. Komposisi visual mencakup pengaturan elemen-elemen framing, pencahayaan, warna, dan gerakan kamera. Nah, teknik ini sangat penting untuk menarik perhatian penonton dan penyampaian pesan film dengan jelas. Misalnya penggunaan pencahayaan yang tepat dan menciptakan suasana tertentu. Nah, sementara pemilihan warna dapat memperkuat
emosi dan ya emosi yang akan disampaikan. Nah, yang keempat ada desain produksi. Desain produksi melibatkan penciptaan set dan lingkungan di mana cerita berlangsung. Ini termasuk dalam lokasi, tata letak set, nah serta penggunaan properti dan kostum yang mendukung narasi film itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian tugas learning journal pada pertemuan kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minggu depan kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.